Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, memberitakan Injil itu harus kita lakukan tidak peduli baik atau tidak baik keadaannya. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4, coba kita lihat ya, ayat yang kedua saja. Di situ dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi readiness atau kesiapsiagaan dari setiap anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu nggak peduli akan waktu. Jangan bilang ini waktu yang kurang baik. Karena Roh Kudus yang lebih ngerti, saudaraku, kapan kita menabur akan benih firman itu. Jadi beritakanlah firman dan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, kalau ada yang salah dinyatakan. Jadi dalam kabar baik itu kalau ada yang nggak benar ya dinyatakan. Ini nggak benar begitu ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Jadi harus ada unsur sabar, ada kasih di situ. Dan pengajaran. Nah, saudaraku, ada sebuah peristiwa yang dikisahkan dalam kesaksian dari penginjil terkenal, yaitu hamba Tuhan di masa lampau, John Wesley. Satu hari John Wesley ini pulang dari perjalanan pelayanannya. Ya biasa dia naik kuda, saudaraku ya. Dan dia dicegat oleh seorang perampok. Perampok itu menggeledah dia dan ditemukan dia memang tidak bawa banyak uang, hanya beberapa dolar saja yang bisa dirampoknya. Kemudian ada beberapa tulisan-tulisan literatur Kristen yang dia tidak tertarik ya perampoknya, karena perampoknya ini orang stres yang tentunya tidak berpikir tentang hal-hal rohani. Ya sudah, dia dapatnya itu baru mau pergi, saudaraku, ketika perampoknya ini mau pergi, tiba-tiba John Wesley berkata, berhenti. Nah, kaget. Waktu dia noleh, John berkata, ada lagi yang aku bisa berikan kepada Anda, temanku. Begini, teman, kalau suatu hari nanti engkau menyesali apa yang engkau perbuat dan engkau ingin berhenti, ingat apa yang saya sampaikan ini. Darah Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota telah menyucikan segala dosa dan pelanggaranmu, kalau engkau mau bertobat. Kaget orangnya, nggak tahu kok habis ngerampok kok malah diinjilin gitu ya, saudaraku. Kemudian dia langsung berbalik dan dia menghilang. Bertahun-tahun kemudian, satu hari hamba Tuhan John Wesley ini melayani di sebuah gereja. Usai khotbah, dia mulai menjabat tangan dari para jemaat yang keluar, dia menjabat tangan mereka satu persatu. Kemudian ada seorang bapak yang menjabat dia. Oh, dari pakaiannya ini orang kaya ini ya, orang yang dari kalangan bisnismen sukses gitu ya. Disalami, kok nggak dilepas-lepas salamnya? Kemudian orang itu berkata, Pak Pendeta, apakah Anda ingat saya? Wah, karena John Wesley ini ketemu dengan banyak orang, ya dia tidak ingat. Dia berkata, maaf saya nggak ingat Anda. Saya adalah orang yang bertahun-tahun yang lalu pernah merampok Anda. Dan Anda menghentikan saya ketika saya mau pergi, dan Anda berkata, darah Yesus telah menyucikan segala dosa dan pelanggaran saya ketika saya mau bertobat. Kata-kata dari Bapak itu menghantui saya. Dan akhirnya saya
bertobat dan saya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup saya diubah, jalan dibukakan, dan saya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Diberkati luar biasa karena kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin sampaikan hal ini kepada Bapak dan saya ingin mengucapkan terima kasih. John Wesley berkata, jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi Anda dan telah menyucikan segala dosa-dosa Anda. Saudaraku, memberitakan Injil kadangkala dilakukan dalam satu situasi kondisi yang tidak tepat. John Wesley lakukan itu. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia beritakan. Dan lepas begitu saja satu kata-kata yang tidak panjang lebar. Dan ternyata Roh Kudus bekerja. Orang itu bertobat. Saudara, ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama yang nanti diulangi oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Dikatakan demikian. Ini bagus sekali, saudaraku ya. Yesaya 52. Ya, jadi Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, Injil, Gospel, kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.